Oke, Fos. Ya, Jadi kan kita di konten kemarin menjelaskan tentang hasil penelitian kita, iya. yaitu dulu kan gue punya penelitian banyak, cuman Iya. yang bisa gue expose itu penelitian yang sudah kalian validasi pasti tentunya, Iya. nggak sih? Iya. Tentang bakteri atau zat atau sistem yang ada di bakteri yang bisa memanipulasi pikiran kita atau membuat kita malah Mengalami berhalusinasi, halusinasi. ya Iya. di situ Iya. kan. Tapi konsep ini gua sebut atau masih di fase gangguan bakteri masih level 1 Oke. di situ, ya nggak sih? Betul. Belum gangguan bakteri di level 2. Jadi ada kejadian level 1 Iya. yaitu adalah keracunan. Yang level 2 udah terbentuknya sebuah kesadaran dari bakteri ini, kesadaran entitas kita ngomong, atau ada kesadaran baru. Iya. Ini level 2 nih sebenarnya nih. Sebelum kita bahas yang kejadian level 2-nya atau gangguan bakteri level 2, Iya. kita coba Flashback gitu. Iya, flashback dan lu jelasin lebih banyak lagi faktor-faktor pendukungnya. Iya. Oke, silakan Bos. Oke. Jadi gini Bang, kemarin aku udah jelasin mengenai bagaimana metabolisme bakteri bisa menghasilkan gas H2S. H2S. Iya. Oke. Ya, hidrogen sulfit ini atau H2S itu memiliki sifat dia tidak berwarna. Nggak berwarna ya? Iya, tidak berwarna, jadi dia tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kalau warna-warni kita bisa lihat. Iya Bang, kalau warna-warni, kok jadi inget ya asap-asap yang buat acara ya, cakep itu. Ya. Tapi bukan gitu guys, ini nggak kelihatan sama mata, tentu. Tapi dia kalau akumulasinya semakin banyak, let's say sudah tinggi nih di atas 1 part per million, 1 ppm, dia bisa mengeluarkan bau seperti bau sampah, bau busuk. Seperti itu. Kalau akumulasinya banyak? Iya, semakin banyak itu akan semakin kencang baunya. Oke. Nah, terus gas H2S itu sendiri banyak ditemukan itu di beberapa tempat yang notabene kotor. Misalnya tempat pembuangan sampah, selokan, ataupun kamar mandi yang konsepnya itu jorok gitu. Orangnya ternyata tidak buang air secara proper di kakus, tetapi dia buang airnya misalkan di lubang drainnya itu. Iya. Nah, karena lubang drain tidak diciptakan untuk menampung ya hasil sisa buangan manusia, itu makanya akumulasi dari kotoran di sana bisa disukai koloni bakteri dan bereaksi menghasilkan gas H2S. Itu. Nah, selain dari gas H2S, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya kenapa kok bisa kami divisi alkemis menyimpulkan kalau sebenarnya penampakan hantu apapun. Ya mungkin kalian ada yang Gen milenial, Gen X atau Gen Z yang akrab dengan acara uji nyali. Iya. Ya, dalam acara uji nyali sering ada cerita penampakan kain putih tertangkap oleh kamera. Nah itu kita coba teliti, itu apakah glitch karena error kamera aja, atau itu faktor cuaca dari luar, atau ada yang lain? Kalau kamera, kebenaran kamera atau kain putih kayaknya itu udah settingan sih Bos. Nah aku positive thinking dulu, let's say di dalam acara itu nggak ada yang settingan sengaja untuk membuat heboh gitu supaya ditonton tapi banyak gini, orang. setahu gue kan ya orang hiburan juga. Iya. Ya gue dulu kan pernah syuting kan. Emang ada settingannya. Baik, jadi diterbang-terbangin kain supaya kelihatan gitu. Iya, kalau zaman dulu kan nggak, pengetahuannya kan berbeda. Iya. Kalau dulu kan, ya masa-masa tahun dulu kan klinik banget kan. Iya. Orang bisa kayak yakin percaya-percaya aja. Iya. Nah sekarang kan kita tahun-tahun sekarang kita berpikir ulang. Iya, Ya apalagi sumber betul. Nah. Ini sorry aku tambahin, sumber informasi zaman dulu mungkin hanya media massa, media cetak. Sekarang sosmed ataupun akses-akses ke jurnal ilmiah sudah terbuka lebar. Nah, dulu orang mencari jurnal mungkin harus kuliah dulu, mengambil referensi, nyari di perpustakaan satu-satu. Which is it really takes time gitu, sangat memakan waktu lama. Nah, pada akhirnya ini saya coba apakah ada fenomena yang bisa membuat kok bisa kamera menangkap bakteri. Ternyata penjelasannya itu cahaya putih itu juga merupakan hasil metabolisme dari bakteri juga. Meskipun gasnya beda, bukan H2S.
Jadi sebagaimana manusia kan kalau bernafas dia mengeluarkan ada CO2, tapi ada juga uap air. Iya. Dan manusia selain bisa respirasi, manusia juga bisa kentut. Kalau manusia kentut, yang dikeluarkan H2S. Jadi dari metabolisme manusia nggak hanya satu gas aja. Jadi bakteri itu sama, bukan hanya mengeluarkan satu zat kimia. Dia bisa mengeluarkan zat kimia yang lain yang namanya fosfin. Iya. Fosfin juga bisa membuat halusinasi juga. Bisa. Ini fosfin itu gabungan dari ini Bang. Kalau dilihat di tabel periodik, yang P fosfat itu dengan hidrogen. Jadi itu yang disebut fosfin. Itu hasil metabolisme dari respirasi bakteri. Nah, gas fosfin itu kalau bereaksi dengan udara, dia bisa memendarkan cahaya putih yang berkilau, putih sampai kebiruan gitu warnanya. Kalau kena cahaya? Bukan kalau kena cahaya, tapi dia keluar berkumpul di udara. Keluar berkumpul di udara, dia terkena kelembapan tertentu, terus dia kena lagi ketabrak sama udara, dia mengeluarkan cahaya berwarna putih. Nah, gas fosfin ini, dia selain bisa memendarkan cahaya putih, dia itu juga bersifat mudah terbakar. Iya, jadinya mungkin kalau di situ ternyata ada suhu panas yang cukup, misalnya lagi musim kemarau atau musim summer kalau di negara 4 musim, itu nanti dia bisa tersulut nyala jadi api. Itu bisa. Nah, gas fosfin itu dia juga mengeluarkan bau. Baunya itu mirip-mirip dengan sulfur. Dia biasanya berbau bawang sampai bau busuk seperti bau sampah. Itu. Nah, kalau kalian pada Potterhead yang suka nonton Harry Potter, mungkin familiar dengan istilah cahaya putih di Goblet of Fire yang namanya Hinky Punks. Nah, Hinky Punks itu sebetulnya diambil dari legenda Inggris yang namanya Will o' Wisp. Will o' Wisp itu fenomena kilatan cahaya putih yang sering muncul di wilayah-wilayah yang minim cahaya matahari, lembab, dan gelap, biasanya gitu. Tapi biasanya, kalau menurut itu bisa ketangkep kamera nggak? Bisa, sering, iya. Biasanya daerah rawa-rawa, kadang-kadang terlihat di rumah tua, di hutan, juga. Nah, aku kan juga suka nonton film-film Disney, Bang. Salah satu film Disney Pixar yang aku sukain itu Brave, yang Merida, yang latar belakangnya di Scotland, di Inggris juga. Itu diceritakan dia kesel sama ibunya, pingin merubah ibunya, akhirnya dia menemukan cahaya yang dia sebut cahaya hantu. Warnanya kilatannya sama, putih kebiru-biruan. Dia ikutin sampai masuk ke hutan dan ketemu nenek sihir. Ya, dan sebenarnya yang diceritakan dalam folklore atau dongeng Inggris ini aslinya adalah gas dari bakteri. Hanya saja pengetahuan orang di zaman dulu belum meneliti sampai sejauh itu. Oke, lanjut. Jadi ya bahkan penampakan yang cahaya kayak gitu itu pun ada unsur bakterinya sebenarnya, ya nggak sih? Iya. Karena yang saya alamin sendiri, pernah saya berkunjung ke Lawang Sewu dulu. Waktu Lawang Sewu belum menjadi objek wisata yang terlalu ramai, masih agak sepi. Saya berkunjung di jam 6:30 malam lah, udah maghrib begitu. Di situ guide-nya mengambil foto saya. Dari foto saya itu tampak banyak bulatan-bulatan warna putih, yang sama guide-nya itu disebut dengan orbs, yang katanya penampakan. Begitu. Nah, sebenarnya gue tuh curiga tuh dari tahun 2018 atau 2019, gue lupa, Bos. Itu gue tuh udah curiga gitu. Karena buat gue pribadi kayaknya ada yang nggak beres di situ. Cuma kan balik lagi, gue bukan orang sains ya. Gue orang spiritual. Nah, di situ akhirnya gue cari tahu reaksi mereka. Iya. Gue pelajarin mereka di mana aja beradanya, ya, kan lembab, kurang cahaya segala macam. Itu gue pelajarin di mana dia suka sering tinggal, langsung menempati sebuah tempat, itu gue pelajarin. Terus kedua itu kayak reaksi ke kita itu gimana kalau berdekatan sama mereka gitu kan. Nah, terus ditambah lagi kok ada bau-bauan, itu semua gue pelajarin. Pada akhirnya makanya gue mencari zat di kimia itu yang cocok untuk. Jadi kan gue berfokus sama si objek, objeknya kan, si kita ngomong si eksistensi hantunya atau gue kan masih pikir hantu tuh nggak terhubung, maksudnya nggak ada bedanya kan ya zaman dulu kan masih kan. Ternyata buat gue beda di situ. Setelah gue teliti di 2019 itu ternyata beda antara hantu sama jin gitu, jin gitu, atau kesadaran baru lah kita ngomong.
Nah, di momen itu gue mencari sebuah zat gitu. Apa hubungan sama bawang putih, apa hubungan sama kalau zat-zat kimia sama si ada reaksi nggak sih zat kimia? Waktu gue kan mikir kan, Iya. ada reaksi nggak sih sebuah zat di dalam herbal ataupun kimia ini akan ada interaksi nggak sih sama mereka atau ada reaksi nggak gitu kan? Nah, gue cobain satu-satu, ternyata ada berapa zat gitu. Memang sangat berpengaruh sama mereka. Nah, gue bingung, masa sih gitu? Masa jin takut sama zat ini gitu? Oh iya, iya. Kimia ini misalnya Betul. gitu. Nah, akhirnya gue cari tahu. Ternyata pas gue cari tahu, oh gue ngerti nih. Nah, dan gue cari tahu kenapa dia ada reaksi. Oh, ternyata mengandung bakteri di situ. Iya. Nah, di situ kayak gue bawa ke dalam semua penelitian gue, termasuk konsep santet, termasuk konsep kenapa kita sakit atau mual pusing dalam kondisi kalau kita lagi hunting astral gitu misalkan, atau kepenelusuran gitu. Kenapa seorang suka sakit, demam gitu, anak bayi digangguin, terus tiba-tiba demam tinggi gitu kan. Oh, ternyata mengandung konsep bakteri. Oke, tadi abang udah mention salah satunya mengenai bayi ya, anak kecil yang digangguin. Iya. Nah, itu pernah ada sih yang masih kebingungan. Kenapa katanya bayi bukannya suci tanpa dosa, tapi kok diganggu oleh entitas. Nah, itu saya ini coba jawab secara biologi. Bayi itu basically sistem imunnya masih belum kuat. Iya. Ya, karena sistem imunnya masih belum kuat, dia itu kalau misalnya ditaruh di kamar yang kurang bersih, itu cepat mengalami kulitnya gatal-gatal, mudah bereaksi. Terus kalau makanannya ternyata nggak steril, cepat mengalami diare. Nah, ini ada kaitannya juga karena sistem imun tubuh bayi itu belum kuat. Maka ketika bakteri itu berkumpul bisa jadi, apalagi dia masih baru lahir, belum banyak data gitu di pemikirannya dia menafsirkannya ini apa nih, yang dilihat itu aneh. Dan mata bayi itu masih kira-kira 80% sampai 90% mata orang dewasa. Penglihatannya masih blur. Masih kayak TV atau video yang 144p, masih seperti itu. Nah, makanya sukanya kalau malam anak bayi itu nangis, atau kalau tempatnya kotor itu dia bereaksi, nangis, itu karena kena bakteri. That's why, karena imun tubuh bayi belum kuat, bayi membutuhkan tambahan itu dari ASI, karena ASI memperkuat antibodi dari si bayi itu, sistem imun tubuhnya. Begitu. Nah, terus yang lu mention juga tentang perkara tempat-tempatnya. Terus kok ada zat kimia ini bereaksi dengan bakteri ini tidak. Ini gua sama divisi alkemis juga nemu fakta menarik mengenai kuburan. Ya, jadi sebenarnya ketika manusia itu meninggal, ya, itu aliran darah itu kan terhenti yang ada di dalam tubuh. Jadi darah itu semua terkumpul di kaki, ke bawah semua. Ke bawah kaki, ke bawah semua. Kan darah dialirkan dari jantung nanti ke paru-paru, dibersihin ke jantung lagi, ke otak, ke seluruh tubuh sampai bawah. Tapi dalam kondisi meninggal, nah, dalam kondisi meninggal kan jantung berhenti, tidak ada lagi yang memompa, jadi darah semua turun ke bawah. Walaupun kondisi dia telentang. Iya, semua akan turun ke bawah, mengikuti aliran darah yang ke bawah, mengikuti arah gravitasi. Nah, selanjutnya setelah manusia meninggal kan berarti karena darah tidak lagi mengalir di seluruh tubuh, maka oksigen tidak lagi memenuhi semua anggota tubuh. Makanya otot yang kekurangan oksigen itu dia menjadi kaku. Nah, makanya mayat itu ditemukan biasa dalam keadaan kaku karena sudah tidak ada lagi oksigen yang dipakai sama otot untuk respirasi gitu, atau metabolisme otot itu. Nah, setelah mengalami kekakuan otot, ternyata orang meninggal itu nggak cuma otot doang yang kaku, ada proses lain yang terjadi dalam tubuh. Apa tuh? Nah, prosesnya itu adalah lisis atau penghancuran sel-sel dalam tubuh. Ya, karena di sini sudah tidak ada lagi oksigen, tidak ada lagi enzim-enzim yang bekerja, sistem imun yang bekerja untuk memprotek tubuh dari luar maupun dari dalam sendiri. Ini ada yang namanya lisosom. Jadi lisosom itu adalah bagian dari sel tubuh. Ya, sel tubuh tuh menyusun seluruh tubuh seperti puzzle yang terangkai-rangkai. Terus ini karena dia ngecek nih, wah sepertinya sudah nggak ada lagi nih oksigen, udah nggak ada lagi nih aliran darah. Yuk guys, kita cabut gas gitu. Dia bekerja, habis dia bekerja, akhirnya DNA kita itu dipecah menjadi molekul-molekul basa yang kecil. Lalu protein dipecah menjadi peptidogligan, menjadi asam amino, menjadi pepton, dan lain-lain.
Nah, terus sel-sel tubuh duluan yang paling banyak mengandung bakteri itu organ-organ pencernaan seperti lambung, usus besar, usus halus, gitu. Makanya ketika orang meninggal dunia, yang dipecah dulu, yang lisis dulu itu adalah organ pencernaan. Nah, karena tadi oksigen sudah nggak ada, terus aliran darah sudah nggak ada, maka di perut itu terjadi pembengkakan gitu. Biasanya dalam proses pembusukan itu atau mayat yang sudah lama, itu dia mengalami pembengkakan sebelum akhirnya pecah. Nah, ketika pecah, yang keluar semua ini bakteri-bakteri yang ini, menghasilkan gas H2S, menghasilkan metan, menghasilkan fosfin. Ini keluar semua, dan menyebarlah itu. Si bakteri itu. Bakterinya menyebar, mengeluarkan bau. Dari yang zat tadi apa tadi? Iya, H2S, sama metan, dan fosfin. 3 zat itu. 3 metan, H2S, fosfin. Yang tetap 3 ini tetap bisa membuat orang berhalusinasi kan? Bisa. Di situ. Iya. Okay. Nah, terus? Ketiga zat itu ketika keluar, meskipun mayat ini sudah dikuburkan sesuai dengan standar ya, dikuburkan baik itu yang ditaruh aja di liang lahat maupun dia itu yang dipeti, tapi ini tidak menghitungnya dikremasi karena dikremasi prosesnya beda lagi, dia tidak dikuburkan. Ya, ini bau ini bisa merangsang cacing, serangga, belatung ataupun hewan-hewan lainnya itu untuk berkumpul. Ya, nah kalau setelah sekian lama itu terjadi yang namanya adiposer. Adiposer itu yang biasa kalau orang Indonesia sebut sebagai danur, Bang. Danur. Iya, yang kalau film horor danur itu adalah cairan yang keluar dari tubuh mayat yang. Oh, itu disebut danur. Iya, itu yang disebut danur itu. Terus. Nah itu kan makanya dibilangnya kalau ada penampakan kita mencium bau danur gitu. Itu dia. Si adiposer itu lemak, daging yang sudah mengalami proses pembusukan, dekomposisi oleh bakteri. Nah itu merangsang hewan-hewan itu untuk datang. Bahkan lalat itu bisa mencium bahwa adanya mayat dari jarak sampai sejauh 7 km, Bang. Dia bisa tahu itu ada mayat dan dia itu berkumpul semua membentuk si bakteri itu. Serangganya itu datang karena adanya zat gas yang dikeluarkan oleh berapa bakteri. Meter tadi? 7 km, Bang. 7 kilo. Iya. 7 kilo, Bang. Ya anggaplah dari base camp sampai ke rumah saya, kira-kira segitu. 7 nih? Iya. Serius, Bos? Serius. Ya misalkan contoh di base camp amit-amit ada orang meninggal gitu, tapi tanpa identitas gitu, dikubur di belakang gitu, Bang. Lalat dari rumah saya bisa nih hinggap di situ. Ketika hinggap ya yang lain-lainnya ngumpul, akhirnya proses dekomposisi akan semakin berjalan seperti itu. Okay. Nah itu. Nah that's why mengapa dibilangnya di kuburan banyak hantu. Ya ini, ya udah pesta poranya bakteri dengan serangga-serangga ini. Lanjut terus kalau di luar negeri udah ada sih beberapa penelitian kalau ternyata pemakaman itu merupakan salah satu sumber polusi udara. Biasanya kan polusi udara yang kita tahu itu asap kendaraan ataupun aktivitas industri. Tapi makam juga salah satu. Makam juga iya. Nah, pemakaman itu bukan hanya, memang sih kalau zat-zat organik seperti tulang belulang, daging itu nutrisi bagi tanah, bagi tanaman. Tapi ada tetap dualisme lah ya. Iya, tetap dualisme. Ya nggak sih? Ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Keseimbangan ya, Bang. Kan semua itu dua gitu. Iya, makanya gue selalu bahas tentang universe dan the Iya, betul. Lanjut. Nah, itu. Makanya kenapa disebut polusi udara? Karena mengeluarkan 3 zat ini, metan, H2S, sama fosfin. Itu suka ada di kuburan. Terus yang cahaya putih ini juga sering kelihatan di kuburan karena dikeluarkannya dari situ. Itu makanya dibilangnya kenapa kuburan angker, kenapa kuburan banyak hantunya. Iya, di situ. Balik lagi ya. Kita kan punya data berpikir itu terlalu budaya kliniknya kan, budaya klinik kan, jadi ya kita taunya itu tuh adalah hantu. Jadi kita sebenarnya bisa memahaminya itu, Bos, sebenarnya teman kan balik lagi ya, kita kan setiap orang kan harus banyak belajar, betul kan, supaya dapat pengetahuan, biar kita lebih sadar, lebih upgrade diri lah. Nah, di situ makanya gue pada akhirnya kayaknya gue harus menguasai bukan menguasai sih, harus mempelajari gitu. Atau mempelajari dan memahami lah. Dari sisi sains nih, gue nggak boleh kaku nih, gue pikir gitu kan. Masa spiritus supernatural yang bisa gue
gue ketahui, gue juga mempelajari sains gitu. Ya begitupun sebaliknya sama gue Bang. Iya. Kan gue ngerti secara sains, secara reaksinya gimana, proses terjadinya secara fisika, kimia, biologi. Iya. Tetapi gue sendiri ini kan awalnya gue ragu-ragu dan tidak percaya kalau yang begitu ada. Karena gimana ya, kalau di negara kita banyak orang tuh lihat hantu di kuburan. Tapi kenapa di luar negeri ya sama-sama kuburan, sama-sama berusia ratusan tahun atau rumah tua kok nggak ada? Nggak ada. Lu nggak waktu di mana? Dulu Inggris Bang. di Inggris lu pernah nggak dengar ada yang cerita-cerita kayak gitu di Konoha gitu? Nah ini kalau di Inggris itu, kalau di kota-kota yang cenderung ramai kayak London atau Manchester itu biasanya tempat-tempat yang isinya bekas-bekas eksekusi gitu, seperti Tower of London. Itu katanya serem, bahkan hantunya Anne Boleyn katanya bisa dilihat di situ Bang. Siapa tahu lu mau kenalan. terus Itu salah satunya di situ. Tapi kalau kota yang dianggapnya sebagai kota paling berhantu di Eropa, ada di York. York itu ada di Inggris sebelah arah utara. Karena karena kenapa? Karena dia kotanya itu sudah tua. Balik lagi kan Romawi, pasti Viking, udah itu masuk tua. bakteri kan. Nah kebetulan ada satu kisah di York yang terkenal Bang. Jadi ada sebuah rumah yang katanya berhantu. Nah ternyata setelah punya usut, orang ini bilang, oh saya kalau malam suka gangguan, suka melihat adalah tentara Romawi baris berbaris. Iya. Gitu, dan itu terjadi setiap malam, khususnya malam musim dingin yang gelap. Ternyata setelah rumah itu diinvestigasi dan digali, ketemu di bawah rumahnya dia itu ada mayat. Tulang belulang dari tentara Romawi, ada artefak-artefaknya seperti baju zirah, helm, dan lain-lain. Nah, bayangkan rumah ada mayat, sudah pasti terkontaminasi banyak bakteri. Iya, bener banget. Iya. Terus? Nah, tapi kenapa kok orang-orang di sana jarang ya yang mengalami, dikejar hantu gitu? Iya. Seperti di sini. Terus? Nah, itu kok bisa begitu? Ternyata ya, terbalik lagi ke kesadaran orangnya itu mengerti atau enggak mengenai itu, sama data berpikirnya dia terlalu logika mistika atau tidak. Iya. Menurut saya itu ada pengaruhnya. Mungkin kalau dari sudut pandang gue tuh istilah ada orang yang berpikirnya terlalu indrawi atau berpikir secara rohani atau pakai hati gitu. Tergantung itu sih. Karena jujur buat gue pribadi, gue harus menegaskan konsep atau istilah rohani dan indrawi ini karena ada orang yang gampang diganggu, ada yang enggak. Di situ makanya gue buat istilah orang yang terlalu berpikir pakai logika indrawinya, sama ada yang pakai rohani di situ. Jadi memang yang gampang keganggu itu ya pasti orang-orang yang rohani di situ. Yang maksud gue rohani di sini nih bukan dia spiritual, enggak. Dia pikir secara roh atau secara intuisi energi lah. Pakai perasaan Bang? Mungkin istilahnya pakai perasaan gitu. Dan kebanyakan memang kasusnya tuh ya perempuan yang lebih sensitif banget. Oh, sebenarnya bukannya beda ya? Maksudnya tidak semua laki-laki atau tidak semua perempuan itu seperti itu? Dominannya. Kita ngomong umumnya sama dominannya. Rata-rata kayak gitu. Jujur ya, korban kasus supernatural itu kebanyakan perempuan ketimbang laki-laki. Kerasukan pun perempuan? Kebanyakan. Kebanyakan. Kalau kalian nonton kan di TV doang kan, nonton di TV doang. Kalau gue kan beneran di lapangan ya. Iya, praktisi ya Bang. Maksudnya sih ya kebanyakan itu perempuan. Tadi Abang bilang perempuan yang lebih banyak kena. Sebenarnya menjelaskan nggak sih Bang kalau di kepercayaan negara Konoha ada kepercayaan katanya kalau perempuan menstruasi itu gampang diganggu oleh hantu. Terus katanya disuruh kita cuci pembalut supaya nggak dijilat setan gitu. Terus katanya ibu hamil tuh harus menaruh gunting di dekat tempat tidur supaya nggak diganggu kuntilanak. Menurut tuh penjelasannya gimana? Berhubungan lagi kan, berhubungan dengan bakteri lagi kan. Ya balik lagi kan gue bilang, kita mau pakai sudut pandang apa dalam membahas kasus kejadian itu. Sains bisa, spiritual bisa, supernatural bisa. Walaupun berbeda diksi, tapi sebenarnya maksudnya sama aja. Tujuannya sama. Sama. Kalau dari segi sains untuk menstruasi ya, itu memang istilahnya darah kotor karena memang kotor, emang hotspot bagi bakteri untuk berkembang biak. Mungkin itu ya. Nah, kalau dari sisi supernatural itu konsepnya itu adalah kesadaran baru yang berasal tetap dari bakteri juga kok sebenarnya. Tapi bakterinya diupdate gitu, kayak update software gitu bukan? Bukan gue ngerti itu diupdate atau berubah. Gue belum bisa mendiksikan
di upgrade atau di update gue nggak tahu, tapi ada perubahan yang pada akhirnya membuat sebuah portal dan dari portal itu berubah jadi sebuah kesadaran baru, eksistensi baru yang kita sebut, bisa disebut iblis lah kita ngomong. Iblis bang? Ya, pemahaman iblis ini adalah bisa jin, bisa manusia, dan pada akhirnya bersekutu dengan the monster ini. Di situ bersekutu dengan the monster ini, pada akhirnya kita sebut dia ya iblis. Jadi jin yang setan. Pemikirannya mungkin sudah dihack sama the monster. Iya, di situ keluar tuh, keluar dari situ. Nah, disitulah, nah niat di saat dia keluar eksistensinya tuh dia ingin kuat, otomatis dia mencari sumber-sumber yang bisa menghasilkan bakteri lagi, ngerti gak sih? Oh, ngerti. Jadi makin banyak bakterinya, makin kuat eksistensinya. Oh, kayak makanannya dia tuh bakteri. Nah, pantesan. bukan makanannya, jadi dia butuh unsurnya. Iya, kayak bakteri itu sebagai sumber energi dia. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya kan lo pas kemarin tuh lo ada sempat bilang bahwa bakteri ini bisa komunikasi nih. Misalkan gue adalah salah satu bakteri, gue bisa manggil bakteri dengan jarak mungkin 10 meter untuk datang ke lokasi gue, untuk menyatu sama gue. Iya. Iya kan? Iya. Oh, ini disebut apa sih kemarin kalau nggak salah namanya? Itu namanya quorum sensing namanya. Jadi mengendus itu, misalnya ada sebuah keramaian, misalnya ini kita anggap manusia aja bang. Ini manusia lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba di tengah perjalanan dia ke mall, dia melihat ada keramaian, ada orang heboh-heboh. Nah, karena ada orang heboh-heboh itu kan memberi sinyal ya, kumpulan orang ini. Kumpulannya heboh memberi sinyal, orang yang sedang lewat akhirnya nengok, wah apa tuh heboh-heboh? Ternyata ada Jimin BTS datang ke mall. Jadi orang-orang fans-fansnya berkumpul. Jadi orang yang ini karena penasaran menengok, melihat gitu. Intinya ada interaksi. Ada interaksi gitu dari bakteri untuk mendetek koloninya sendiri. Gitu. Nah, antar dua bakteri pun bisa saling ngomong gitu, komunikasi. Meskipun kalau manusia konteksnya menggunakan obrolan langsung begini, ataupun menggunakan media seperti telepon, handphone, bakteri pun juga bisa komunikasi antar sesamanya. Jadi poinnya adalah kesadaran si iblis ini gitu. Iblis ini atau kita sebut, bisa kita sebut iblis kondisinya ya. Kita bisa sebut dia setan gitu. Dia ini harus memperkuat dan mempertahankan eksistensinya dia. Iya. Jadi dia akan mencari semua yang bisa dijadikan untuk tempat dia boosting energi, meningkatkan energi. Boosting energi di situ. Termasuk ya kita ngomong sperma lah. Itu juga salah satu. Begini, atau bang, cairan yang keluar dari alat vital kita, mau cewek mau cowok. Pantesan kan kamar mandi itu tempat pembuangan semua itu. Nah, pantes bakteri berkumpulnya banyak di situ. Salah satunya gitu karena toilet tempat buang air. Sekaligus kalau mimpi basah ya. Mimpi basah juga iya. Oh gitu. Pokoknya kita ngomong yang sleep paralysis kan ada medisnya. Iya. Bisa medisnya, tapi secara supernatural ada juga kasusnya gitu. Oh, si Erep ini. Nah, perbedaan kita lu secara sains sama gua yang supernatural adalah lu nggak bahas tentang kesadaran baru. Enggak, karena kita lu hanya ngebahas tentang si bakterinya aja. Ya, mungkin bakteri atau mungkin kondisi psikologis, kondisi fisik dari orang yang bersangkutan. Nah, tapi ingat, Fos, kita ini berasal dari banyak kesadaran. Iya. Ya kan? Ya. Kita aja nih. Nah, berarti kita kan kita hidup kan? Punya kesadaran sendiri kan? Punya, Bang. Nah, sama halnya. Di saat gue bilang ada kesadaran baru tadi, jadi itu akan muncul. Nah, tapi ini hukumnya beda lagi sama hukum keracunan. Jadi tolong jangan disamain lagi nih. Berarti kan? Jadi kita akan masuk fase 2, tapi nanti kita bahas sama Arga. Fase 3 ini udah boleh. Bawa fisika nih. Iya, nanti ada setelah saya coba cari-cari lagi bareng-bareng. Kan selama ini yang saya tahu itu komunikasi bakteri itu merupakan reaksi kimia. Jadi menggunakan zat kimia yang disebutnya inducer lah. Bahasa gampangnya untuk ngebus. Jadi bakteri satu dengan bakteri lain itu saling bicara, saling komunikasi karena adanya reaksi kimia, zat kimia yang menarik. Lalu bakteri bisa quorum sensing mendeteksi ada kerumunan, itu kimia lagi.
Terus kalau merasa terancam, dia membentuk suatu perisai yang namanya biofilm. Itu kimia juga. Terus ketika ada ancaman antibiotik, dia yang dikeluarkan gas H2S untuk bertahan. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Ada faktor-faktor fisika seperti elektromagnetik atau eksitasi elektron atau arus listrik yang juga mempengaruhi persinyalan antar bakteri. Begitu. Pokoknya gitu aja. Perbedaan gue sama lu sama Arga adalah kalian tidak menyatakan adanya kesadaran baru. Atau kita ngomong eksistensi baru. Betul. Kalian hanya menyebutkan bakteri. Sedangkan di data gue, di data supernatural, gue bahas ada kesadaran baru. Ya mau disebut apapun itu ada kesadaran baru gitu kan. Yang tapi gue gak bahas bakterinya. Kan poinnya gitu aja. Gitu. Tapi akhirnya di saat kita diskusi penelitian bareng antara sains sama spiritual, akhirnya kita saling melengkapi. Betul, tepat sekali Bang. Gitu. Nah terus apalagi sebelum kita bahas yang kejadian level 2 tentang bakteri ini, lu mau bahas apa lagi? Lu tadi sempat mention juga Bang mengenai kalau entitas-entitas astral ini takut ya dengan zat tertentu. Let's say kalau yang kita tahu vampir takut sama bawang putih, gitu kan. Terus ada juga katanya entitas yang ini takut dengan ramuan tertentu, atau untuk membakar hantu itu dibukain kordennya jadi sinar matahari masuk. Itu korelasinya semua ada secara sains. Contoh kayak gini, gue tambahin lagi ya sebelum lo jelasin. Contoh kayak kadang-kadang anak bayi atau siapa kan dikasih bawang putih ditusuk pakai peniti taruh biar nggak ada gangguan istilahnya. Zaman dulu sebenarnya itu tuh bisa dibawa ke ranah sains kan. Nah sekarang jelasin. Ada banget Bang. Karena di bawang putih ada antibakteri kan. Ada Bang. Lanjut. Nah di bawang putih itu ada namanya zat yang alisinin. Nah alisinin itu enzim yang dikeluarkan oleh bawang putih. Dan alisinin ini dia bekerjanya dengan cara merusak dinding sel dari bakteri. Makanya karena sifat antibakteri tersebut, alisinin yang di bawang putih banyak digunakan untuk beberapa suplemen penguat imun tubuh. Kayak kita di Physical Chemist kan sedang penelitian ya Bang mengenai bawang putih, jamu, odol. Sebenarnya semua zat-zat yang kita gunakan di dalam produk-produk yang sedang kita kembangkan itu zat-zat antibakteri semua. Terus misalkan ramuan tradisional tertentu. Ini contoh yang lagi gua kembangkan tuh daun sirih yang dipakai untuk odol. Itu kalau di mulut itu dia untuk mengurangi bakteri Streptococcus mutans. Bakteri Streptococcus mutans yang ada di mulut itu sama kalau kebanyakan mengeluarkan gas H2S yang mana membuat halitosis atau bau mulut itu disebabnya. Maka itu kita mengembangkan produk itu menggunakan herbal yang menghasilkan zat antibakteri. Nah, tidak cuma herbal aja atau tanaman dan makanan tertentu. Tapi ada juga misalnya nih yang masalah dibuka kacanya supaya dibakar matahari. Itu sering Bang di film-film vampir tuh kayak gitu. Iya kan? Iya, katanya vampir kepanasan kalau ada matahari gitu. Ya wajar aja kan dia unsurnya kan bakteri ya. Iya nggak sih? Masuk akal. Iya. Maka gue bilang ini nih pengetahuan ini nggak akan pernah cocok sama orang yang tolol. Buat gue fair-fairan aja ya. Sama orang yang tolol, yang bodoh, yang dia nggak open minded, yang dia cuman pakai pengetahuan sok-sokan gitu, yang nggak tahu apa-apa dan dia nggak mau belajar. Di situ dia cuman kayak konteksnya improvisasi dari cuman sepengetahuan dia doang, modal sepengetahuan dia doang. Terus dia bisa seolah-olah bisa menjabar meyakini sesuatu yang belum dia teliti sama sekali. Ya nggak sih? Masuk semua kan? Iya. Makanya gue bilang tadi. Ya, makanya kenapa kok penampakan hantu nggak ada ya hantu siang, malam? Iya, pasti kuntilanak. Tapi ada kok. Tapi kalau di luar emang nggak ada ya. Cuman kalau di semak-semak, something yang gelap masih ada dia. Iya, atau di hutan, di gunung itu masih ada. Iya, tapi kalau di tempat-tempat yang biasa gitu di rumah ya jarang ya kok ada penampakan hantu siang. Pasti malam-malam lewat ini rumah tua ada hantu.
Malam-malam lewat pohon atau kebun kosong, ketemu pocong. Itu terus kan pasti. Iya, kita sih jujur ya. Andai kata ada kuntilanak kelihatan di siang hari, Iya. gue sama agak seneng. Kita Kenapa, Bang? date. Emang cantik Bang. Canda. Oke. Ya kalau saya ketemu Edward Cullen siang-siang juga mau. Ya makanya. Lanjut. Oke, itu karena adanya sini sinar matahari yang menghasilkan cahaya, salah satu gelombang cahaya yang disebut ultraviolet. Ya, yang bisa berpengaruh sama si bakteri ini. Betul, karena ultraviolet mengapa baik yang alami dari cahaya matahari maupun yang buatan yang biasa dipakai di alat-alat sterilisasi kedokteran atau laboratorium, tujuannya untuk mematikan bakteri karena bakteri tidak tahan dengan adanya cahaya dari sinar UV dan panas dari sinar cahaya UV maupun cahaya matahari secara general. Maka untuk meningkatkan imun tubuh kita, disarankan kan berjemur. Iya, berjemur matahari. Berjemur matahari supaya vitamin D yang ada di tubuh kita itu bisa meningkat jumlahnya. Vitamin D meningkat, maka sistem imun kita semakin kuat untuk melawan bakteri. Jadi kita tidak mudah sakit. Ya, karena kalau logika aja ya, karena orang kalau orang yang suka mikirin masalah terus gitu kan, mikirin masalah otomatis imunnya turun kan. Imun turun, otomatis bakteri jahatnya naik. Nah, betul. Iya sih? Karena yang namanya gut-brain axis, hubungan dari otak dengan sistem pencernaan, itu saling berkorelasi satu sama lain. Reaksinya bolak-balik. Jadi kalau kita salah makan, bakteri yang di perut kita nggak seimbang, bisa mempengaruhi kesehatan mental. Tapi sebaliknya, ketika kita stres gitu, suka marah-marah gitu, keseimbangan dari sel tubuh kita, baik itu sel-sel darah maupun bakteri yang ada di dalam perut kita, itu menjadi terganggu. Nah, kalau terganggu biasanya bakteri-bakteri yang bermanfaat seperti E. coli maupun Lactobacillus itu menurun. Malah yang jumlahnya bertambah itu bakteri-bakteri yang menyebabkan keluarnya H2S dan zat-zat itu, poin-poinnya gitu. Tapi kalau menurut lo nih, Fos, orang yang terlalu keracunan zat H2S dan segala macamnya itu ada 3 tidak tadi? H2S, metan, sama fosfin. Fosfin ini otomatis bisa merusak otak kita dong. Kalau banyak bisa. Merusak kan? Nah, bayangin berarti di saat kita stres, otomatis bakteri jahat makin banyak dan mengeluarkan zat 3 ini, otomatis kita keracunan dan pada akhirnya otak kita rusak. Iya, dan terbukti ada jurnalnya juga, Bang. Ada jurnalnya, Bang. Penelitian nih, kalau mohon maaf, ini bukannya mau mendiskreditkan orang yang mempunyai penyakit kejiwaan, penyakit mental. Nah, setelah diteliti dari urin, dari feses, dari sampel swab liur dari orang-orang yang mengalami depresi, yang mengalami gangguan jiwa, itu kadar bakteri patogen lebih tinggi daripada bakteri baik. Itu kebalik sama orang normal yang cenderung balance. Begitu. Saling berpengaruh. Apa yang dimakan ngaruh ke otak, apa yang dipikirin ngaruh ke tubuh. Iya. Sekompleks itu sistem tubuh manusia. Di situ aja kita bisa ngelihat kan sebenarnya semua tuh ya peran bakteri itu. Itu sebenarnya gue juga mikirin kan sebenarnya kan dimensi kita ini kan berbeda antara manusia sama makhluk ini kan. Makanya gue bilang harus ada penghubungnya dong. Nah itu yang gue cari tahu dari 2019 tadi kan. Oh ternyata si bakteri ini penghubungnya antara kita sama dia. Jadi portalnya adalah bakteri. Di situ. Jadi gini Bang. Karena gue masih bingung sama penjelasan sains dari kasus-kasus santet yang banyak terjadi di Konoha. Saking hebohnya pernah di beberapa tahun belakangan itu ada yang mau membuat RUU santet. Hanya gue juga bingung ya gimana caranya, nggak kelihatan pembuktian santet gitu. Terus juga apakah bisa, misalkan dukun komat kamit baca mantra nyembur bur gitu, merubah gitu. Dari mantra berubah jadi bakteri agar orang yang ditarget ini sakit. Itu gimana sih cara kerjanya? Sebenarnya gini, bukan orang-orang umum ya. Ada manusia yang berkategori punya kesadaran tinggi. Nah, jadi gue kan juga mempelajarin sistem dunia santet. Gue pelajarin Bang Fos. Mau budaya apa, voodoo dan segala macam itu gue pelajarin. Ternyata orang yang punya kesadaran tinggi itu bisa ngotak-ngatik sistem dari bakteri.
Wah, lebih jago ya Nah, Bang dari ilmuwan sintetik itu, biologi. Wow. Itu yang gue pelajari nih. Pada akhirnya gue ngerti sistem santet dan pernah gue eksperimenin, tapi dengan skala kecil gitu. Skala kecil itu pernah gue pakai. Wah, Tapi bahaya nih, konteksnya guys. bukan santet ya, Iya. eksperimen. Tetap eksperimen karena gue nggak ada niat jahat. Tapi tetap gue cobain eksperimennya ke memang manusia. Memang gue jeleknya dulu kayak gitu eksperimen. Dan ternyata Serem guys. Gua pulang aja nggak? beneran. Dan ternyata ya muntah-muntah, iya. mual sakit. Oh. Dan pernah satu momen kayak yang parahnya dalam eksperimen gue tuh, dia sampai step apa ya istilahnya? Kejang. Iya. Itu pernah. Oh. Di situ. Cuman karena gue udah ngerti banget, setelah ini beneran eksperimen udah lama eksperimen ada ini gimana kita ngomong. Gue kan nggak ngerti ya, belum ngerti bakterinya banget. Cuman konsep yang eksperimen ini itu gue pakai di 2016-an lah. Gue udah lama banget, gue lupa host. Nah itu gue eksperimenin dan dia pun bersedia gitu kan, sama-sama belajar ibaratnya. Iya. Lo Udah sama gue konsensual lah ya. ya kita yuk sama-sama belajar di situ. Dan ngefek banget kayak dia sampai kejang-kejang segala macam. Oh gue ngerti. Jadi orang yang punya kesadaran tinggi itu bisa nguasain kesadaran siapapun. Contoh dalam dunia hipnotis pun kayak gitu kan. Nah, gue bisa hipnotis lo misalkan. Dan itu pun waktu zaman sekolah pun gue bisa gitu kan. Dan bukan cuma menghipnotis secara pribadi lo ya, mungkin kesadaran lo di bawah gue. Bahkan kesadaran bakteri pun bisa. Itu yang gue ketahui. Cuman dengan kondisi yang punya kesadaran tinggi. Nggak semua orang di fase itu. Bisa di fase itu, cuman nggak semua orang bisa di fase itu. Di situ sih poinnya. Nah terus untuk mekanisme hackingnya gitu atau membajaknya itu seperti apa ya? Karena kalau mempengaruhi kesadaran pikiran mungkin sama dengan orang-orang marketing ya yang mempengaruhi supaya mau beli dengan cara begini-gini kayak menyentuh maunya gitu. Itu kan ada metodologi nih. Ini serem nih bos. Misalnya kalau gue jelasin, otomatis orang tahu banyak dan bahaya, takutnya buat kejahatan. Oke. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ibaratnya tuh gue bukan ngirim, nggak semua itu konsep mengirim, ngerti nggak sih? Kayak jarum kirim patok, nggak gitu sebenarnya. Oh jadi yang untah paku atau keluar apa kelabang itu enggak ya? Beda. Nggak kayak gitu konsepnya. Terus yang di kasus pengantin Lucifer itu kan yang jadi ada banyak sistem. Ada sistem gini, kita ngomong ada sistem konsep bakteri, ada konsep apa ya kita ngomong ya elektromagnetik beda lagi nih nanti nih. Nah ini banyak sistem Faust. Cuman kita kan lagi bahas bakteri. Nanti kan ada santet itu kan ada banyak macamnya. Gitu. Ada tapi kita bahas secara sains nih. Nah bisa by bakteri, bisa by elektromagnetik, bisa lagi beda lagi nih. Tapi kompleks. Tapi konteksnya itu ini beda. Ini lebih ribet ngejelasin tuh di elektromagnetiknya. Ini ribet banget nih. Cuman gue nggak mau jelasin cara metodologinya, serem bos. Oh nanti ditiru, dikira kita bagi resep. Nah ditiru, ujungnya dibuat untuk kejahatan. Iya serem sih. Ngerti kan? Iya. Ini bahaya bos. Kenapa? Karena bisa berefek yang fatal. Gitu. Balik lagi, objeknya harus kesadaran di bawah kita. Iya. Nah kayak yang kita sebut ya orang-orang lemah lah, mentalnya lemah di situ. Ya, makanya banyak kasus di yang ada YouTuber di Konoha kan sering. Coba santai gue, kalau kesadaran yang tinggi sulit, masih bisa sebenarnya. Cuman banyak syaratnya, ngerti nggak sih? Ngerti. Di situ. Cuman konsep ini yaitu bisa dibahas secara sains. Nah ini kalau kita balikin ke statement lo tentang orang indrawi dan orang rohani. Apakah orang rohani lebih mudah untuk disantet daripada indrawi? Tentu, makanya gue bikin dua istilah ini antara indrawi sama rohani. Iya. Di situ karena orang rohani itu lebih banyak kasus atau orang yang lebih mikirin pakai perasaan tuh lebih banyak kasus ketimbang orang pakai logika atau pikir. Makanya kan kalau kalian kayak ada yang nggak percaya segala macam tuh biasanya orang indrawi dan memang agak sulit tuh ngejelasin model apapun akan sulit karena mereka nggak bisa nyampe di situ, nggak bisa merasakannya, sulit. Tapi kalau orang rohani atau orang bikin pakai perasaan itu mudah banget untuk
mendeteksi yang kita maksud. Iya. Kayak soalnya di saat gue menjabarkan sebuah kasus, dia langsung nyampe, dia langsung ngerti karena ada interaksinya. Pas gitu ya, kayak ketemu kunci, ketemu gembok pas gitu. Nah, pas. Tapi kalau gue bahas secara indrawi, dia kan berpikir nggak kelihatan, nggak kerasa, nggak keraba, Nggak ada sentuh, baunya. nggak bau. Ya, jadi sulit, Iya. nanti kan? Oh, pantas. Karena waktu itu saya pernah mikir, kok kalau di film-film horor yang digambarkan orang ateis kerasukan atau orang ateis lihat hantu, kayak nyaris gak ada ya? Nyaris. Iya, itu ternyata jawabannya di sini. Di situ. Lo pernah nggak ada orang ilmuwan yang logika banget nih, orang ilmuwan, profesor ilmuwan gitu. Misalkan kesantet, pernah dengar nggak? Gue nggak pernah ya. Antara dua ya, orang kasus-kasus yang konsepnya kasus sakit karena supernatural, gue hampir nggak pernah ngobatin orang yang dia bodybuilder. Ya istilahnya apa ya? Bodybuilder. Bodybuilder kayak yang tipe-tipe binaragawan. Nah, nggak ada. Kedua profesor, gue nggak nemuin. Jujur aja, nggak nemuin. Kasus-kasus yang gue tanganin biasanya kasus-kasus orang yang berpikiran rohani atau pakai perasaan, atau mungkin pasangannya indrawi, dianya rohani. Oh, Si korbannya. Jadi kadang-kadang ya itu aja sih konsepnya. Mungkin yang tadi profesor lebih memilih saat dia sakit yang tidak terlogika. Dia pakai logika banget, Fos. Betul. Maka ke dokter. Nah. Ya, maka minum obat. Nah. Selesai kan? Maka berjemur matahari. Nah, selesai. Dia jaga kesehatan gitu. Betul, iya. Tapi kalau untuk orang-orang yang berpikir pakai perasaan, dia pasti mentalnya lemah. Di situ. Berarti kan? Sampai sini bingung gak lo? Enggak, gue malah tersambung semua. Nangkep sih. Tersambung iya, kan? nangkep sih. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di pikiran gue terjawab. Intinya ini balik lagi, ini tentang kesadaran tinggi. Iya. Sebenarnya. Makanya di saat kita punya kesadaran tinggi, secara nggak langsung kita bisa menguasain kesadaran orang lain yang di bawah kita. Betul. Termasuk bahkan bakteri sekalipun sebenarnya. Cuman ada metodologinya dan ini nggak sembarangan di situ. Nah, terus kita ngomong terus konsep ya di dalam beberapa agama kan penyucian itu kan penting. Kalau di Islam kan berwudu sebelum coba sholat, lo pikirin, mandi wajib. Nah, coba lo pikirin. Karena itu bisa menjadi portal keluarnya. Kalau kita misalnya kondisi kotor atau ya kotor lah ya, najis lah. Itu tuh si bakteri ini bisa mengeluarkan si eksistensi baru tadi. Ngerti ya? Atau kesadaran baru itu yang pada akhirnya mengganggu kita. Iya. Untuk kita menjadi lebih buruk lagi. Ini bukan keracunan lagi nih nanti jatuhnya. Bukan keracunan apa H2S atau metan. Bukan itu lagi. Beda lagi kasusnya, ini tentang kesadaran baru lagi nih. Makanya disuruh wudu sebelum sholat itu. Iya, apalagi sholat itu harus konsentrasi. Agar konsentrasi kan tubuh dan pikiran harus bersih gitu. Terus itu kalau makan ada istilahnya, makanlah yang halal dan thoyyib. Ya halal secara agamanya halal, secara thoyyib misalkan bersih. Harus makanannya tempatnya harus bersih. Iya. Nah, yang penyembuhan juga meditasi di situ kan berarti naikin imun. Meditasi naikin imun kan, secara penelitian juga pasti, karena kita kan nggak stres, menenangkan otak gitu. Iya kan, nggak stres kan, otomatis kan tubuh berfokus pada kesehatan lo. Iya nggak sih? Dia nggak berpikir secara abstrak. Dia pasti berfokus pada kesehatan lo. Konteks ya tidur lah. Tidur kan pada akhirnya tubuh ini kan perbaikan sel kan. Iya, perbaikan sel. Ya, di situ karena fokus dari sistem tubuh lo adalah perbaikan. Karena lo nggak pakai untuk mikir apapun, ya nggak sih? Nah, terus kalau di semua agama juga ada berpuasa, Bang. Nah, berpuasa itu untuk membuang itu racun-racunnya di dalam tubuh, yang bisa menghasilkan bakteri, menghasilkan bakteri kan. Karena sel darah putih akan lebih aktif kerjanya jika kita tidak ada makanan minuman yang masuk, dia aktif autofagi, dia makanin. Contohnya bakteri-bakteri patogen yang berlebihan dia makan, parasit cacing dia juga makan. Iya. Nah, itu selesai. Iya. Pokoknya di situ. Intinya ada level 1, level 1 kita sebut keracunan. Level 2 kita sebut dengan eksistensi baru atau kesadaran baru. Iya. Nah, ini yang mau kita bahas sama Arga. Sebelumnya lo mau tambahin lagi nggak? Dari gue sih udah cukup ya, Bang. Iya, karena gue juga butuh konfirmasi secara fisikanya, karena
Iya. Penjelasan fisika lebih kompleks lagi nih Iya, dari sebenarnya bener banget. Iya. Ya sebenarnya berhubungan semua sih, Fos. Iya. Cuman tinggal lu mau bahas dari diksi yang mana. Iya. Gitu. Gue panggil Arga dulu.